Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Febrianti Wahongan, NIM 18101105449, mahasiswa farmasi Universitas Samratulangi. Di video kali ini saya akan memberikan informasi seputar obat rifampicin. Yuk kita simak videonya. Yang pertama ada karakteristik obat. Obat rifampicin merupakan obat golongan antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit infeksi akibat bakteri. Salah satu contohnya yaitu penyakit tuberkulosis. Penyakit ini diinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk bentuk sediaan dari obat rifampicin terdapat 4 bentuk sediaan. Yang pertama ada tablet, kedua kapsul, ketiga kaplet, dan yang keempat yaitu sirup. Adapun indikasi dari obat rifampicin yang pertama yaitu untuk pengobatan tuberkulosis, obat ini perlu dikombinasikan dengan obat antituberkulosis lainnya. Contohnya, obat rifampicin dikombinasikan dengan obat isoniazid. Dan untuk pengobatan lepra, obat rifampicin perlu dikombinasikan dengan obat anti lepra lainnya. Contohnya yaitu obat rifampicin dikombinasikan dengan obat clofazimine. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari obat rifampicin. Obat rifampicin ini bekerja dengan cara membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi. Cara kerja dari obat ini yaitu dengan menonaktifkan enzim bakteri yang disebut RNA polimerase. Bakteri menggunakan RNA polimerase untuk membuat protein dan untuk menyalin informasi genetik atau DNA yang diperlukan untuk bakteri berkembang biak dan bertahan hidup. Tanpa enzim ini, bakteri akan mati dan tidak dapat berkembang biak. Rifampicin menginhibisi enzim RNA polimerase DNA dependen dengan cara mengikatkan diri kepada subunit beta yang kemudian akan menghalangi transkripsi RNA dan mencegah sintesis protein bakteri sehingga mengakibatkan kematian sel bakteri. Hal inilah yang menjadikan obat rifampicin memiliki sifat bakterisidal dan sebagai induser enzim yang poten. Yang kedua yaitu efek samping dari obat rifampicin. Efek samping yang sering muncul dari obat rifampicin ini yaitu yang pertama, gangguan pada fungsi hati, yang kedua, gangguan saluran cerna, dan yang ketiga yaitu urin dan tinja berwarna kemerahan. Nah, gangguan saluran cerna dan gangguan pada fungsi hati ini disebabkan karena metabolisme rifampicin terjadi di hepar dan saluran intestinal, di mana obat terhidrolisis pada cairan empedu dan dikatalisis dengan pH yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada saluran cerna dan juga hati. Dan yang kedua yaitu urin berwarna kemerahan serta tinja. Urin dan tinja yang dikeluarkan berwarna kemerahan disebabkan karena hasil metabolisme dari zat aktif rifampicin yang berwarna kemerahan. Hal ini tentunya tidak perlu dikhawatirkan karena ini merupakan hal yang wajar. Hal ini juga menandakan bahwa obat tersebut telah bekerja secara aktif di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu monitoring efek samping terhadap obat. Monitoring yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap fungsi hati pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Konsultasikan kepada dokter Anda jika Anda menemui gejala berupa diare secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu sebagai informasi tambahan, penggunaan obat rifampicin ini harus dihabiskan dan tidak boleh diberhentikan secara tiba-tiba. Nah, apabila diberhentikan secara tiba-tiba, hal tersebut akan menyebabkan resistensi antibiotik atau resistensi obat rifampicin, di mana bakteri akan kebal terhadap obat ini. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Irma Wahongan, memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan akhir kata, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you next video.